Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anita Maharani. Modul yang akan saya bawakan kali ini yaitu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era digital. Pada modul kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang apa saja tips yang bisa diikuti supaya kita sukses beradaptasi dengan segala perubahan di masa kini. Pertama, saya ingin membagikan tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di era digital. Era digital ditandai dengan adanya pergeseran dari teknologi elektronik ke elektronik digital. Nah, teknologi digital dapat membuat semua orang terkoneksi. Dengan siapa? Dengan rekan, dengan keluarga, dan bahkan dengan pekerjaannya. Tentunya hal ini bisa memudahkan aktivitas kita. Teman-teman juga perlu memahami tentang tantangan apa saja yang akan dihadapi di era digital. Teman-teman, sebenarnya ada 3 tantangan yang perlu teman-teman ketahui, terutama ketika teman-teman menghadapi era digital. Yang pertama adalah kecepatan komunikasi. Kedua, konektivitas sosial. Yang ketiga adalah multitasking. Terutama yang terakhir ini, multitasking, tentunya sangat menarik. Karena teman-teman mungkin juga punya pengalaman ketika teman-teman melakukan sejumlah aktivitas dalam waktu yang hampir berdekatan. Bisa terbayang bukan apa yang akan kita alami bila kita tidak pandai-pandai beradaptasi di masa yang kerap berubah ini? Oke, berikutnya mari kita simak cerita ini. Perusahaan tempat Amir bekerja baru saja mensosialisasikan penggunaan aplikasi penjadwalan kerja tim. Aplikasi ini dibeli oleh perusahaan dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh seluruh karyawan. Amir sangat bersemangat dengan aplikasi baru tersebut dan langsung dicobanya. Sayangnya, tidak semua orang punya semangat yang sama seperti Amir. Hal ini juga berlaku dengan rekan kerjanya, di mana mereka merasa bahwa aplikasi ini akan menghambat pekerjaan mereka. Nah, Amir juga bingung melihat situasi tersebut. Karena apa? Harapannya adalah sebetulnya teman-temannya juga ikut bersemangat seperti dirinya. Oke. Kalau kita belajar dari kisah yang terjadi dari Amir dan rekan-rekannya, kira-kira apa pembelajaran penting dari pengalaman Amir dan rekan kerjanya di perusahaannya? Kalau belajar dari cerita tersebut, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara mengenai teknologi digital, tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang perlu waktu untuk beradaptasi. Ini terlepas daripada usia, terlepas dari pengalaman, terlepas dari apapun itu, kalau sudah sesuatu yang baru, sudah pasti akan membuat kita berusaha untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara mengenai teknologi digital, maka segala sesuatunya berlangsung sangat cepat. Bahkan tidak menunggu kita lagi untuk bisa terwujud. Contohnya, seperti yang tadi mungkin di ilustrasi Amir, perusahaan menuntut bahwa semua orang bisa mempergunakan aplikasi tersebut. Kalau sudah demikian, sebenarnya kan ini kembali kepada kita, apakah kita punya keinginan untuk menerima sesuatu yang baru. Sebenarnya sama dengan kondisi-kondisi yang lainnya, terlepas daripada teknologi digital ya teman-teman. Intinya adalah segala sesuatu yang baru, maka kita harus beradaptasi. Oleh karena itu, usahakan untuk kita bisa terbuka dalam menerima hal-hal yang baru. Setelah kita mengetahui bersama bahwa dalam kondisi di era digital ini kita juga dituntut untuk selalu cepat dalam menerima hal yang baru, kita juga harus bisa memperhatikan konsumsi terkait dengan pemakaian teknologi loh. Kenapa demikian? Tanpa disadari sebenarnya saat ini kita sudah semakin tergantung pada teknologi, apalagi teknologi digital. Kalau sudah terlalu tergantung, sebenarnya kita berpotensi untuk sulit melakukan adaptasi lainnya, yaitu adaptasi pada kehidupan selain dengan teknologi digital. Saya jelaskan caranya bagaimana supaya kita tidak tergantung dengan teknologi digital. Nah, ini dipahami dengan istilah digital detox. Digital detox adalah periode di mana kita berusaha melakukan penghentian pemakaian teknologi sejenak dan berusaha kembali ke kehidupan nyata di mana kita berinteraksi dengan orang. Digital detox diperlukan terutama ketika kita merasa tidak lagi dapat melakukan manajemen diri karena terlalu tergantung dengan telepon genggam atau gadget kita. Oleh karena itu, saya akan bagikan kepada teman-teman tips untuk melakukan manajemen diri dengan digital detox. Yang pertama, menerapkan batas waktu. Yang kedua, membatasi penggunaan media sosial terutama ketika teman-teman berada di rumah. Oke teman-teman, sampai juga kita di akhir modul.
Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal. Saya ulang sedikit ya. Yang pertama yaitu tentang pentingnya manajemen diri dalam dunia kerja. Yang kedua tentang pentingnya memahami self-awareness. Yang ketiga, manajemen diri untuk menunjang karir. Serta yang keempat, kiat dalam beradaptasi dengan dunia digital saat ini. Semoga modul kali ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai ketemu lagi.